Di zaman Ali, penutup Khalifah Rashidah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita umat Islam akan adanya dua kubu yang mengaku Islam, tapi mereka keluar dari Islam. Lahirnya kelompok Syiah. Dan subhanallah pendirinya seorang Yahudi. Kadang-kadang ada orang malu atau takut menyampaikan di tengah umat. Kenapa harus takut? Kelompok ini salah. Mereka mengatakan Quran kita kurang, mereka mengkafirkan sahabat, dan pendirinya Abdullah bin Sabah. Orang Syiah sendiri tahu siapa pendirinya, tapi mereka tidak mau akui kalau itu sebagai orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Buku-buku kita ahli sunnah semuanya dinukil dengan riwayat yang sahih menyebutkan siapa Abdullah bin Sabah, gitu kan? Jelas-jelas pendirinya orang Yahudi. Bagaimana mereka menjadi penyebab fitnah yang besar, gitu kan? Terjadinya perang Jamal antara Aisyah, Talha, Zubair dengan Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Setelah itu mereka juga menjadi penyebab perang besar antara Ali dan Muawiyah di perang Siffin tahun 36 tadi perang Jamal, dan tahun 37 Hijriah bulan Safar itu perang Siffin. Ini kelompok, dan kita sudah diajarkan oleh Allah SWT, ditunjukkan bagaimana mereka menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, dan kita disuruh untuk menjauhi mereka. Yang kedua, dan tentu di sini Ali radhiyallahu anhu ada sedikit poin di sini. Tidak membunuh, mengkisos para pembunuh Utsman bin Affan pada saat beliau jadi khalifah, karena beliau masih mencari tahu siapa saja pembunuhnya Utsman bin Affan nih. Dan karena banyaknya orang pada saat itu dan terbatasnya fasilitas media, bukan kayak kita sekarang mudah untuk diketahui siapa yang melakukan, dibantu dengan fasilitas media, maka 2 tahun memimpin, kurang lebih 4 tahun, dari tahun 36 sampai tahun 40 Hijriah, Ali radhiyallahu anhu tidak mengambil hukum ini. Kata para ulama Sunni, mereka mengatakan Ali tidak mengambil kisos terhadap mereka, karena Ali masih meneliti dan memastikan siapa saja pelakunya. Kemudian nanti Ali sempat meninggal dan belum melakukannya. Begitu pula pada saat Muawiyah jadi khalifah. Setelah itu nanti akan ada berdiri dinasti Umayyah, kerajaan pertama dalam Islam setelah Ali meninggal radhiyallahu anhu. Maka tahun 40 Hijriah Muawiyah mendirikan kerajaan khilafah Umayyah yang ada di negeri Syam, gitu kan. Tentu ada kisah sendiri setelah bertemu dengan pasukannya Hasan dan seterusnya, ini akan ada bahasan sendiri. Tapi yang jelas adalah Ali radhiyallahu anhu di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya akan ada muncul kelompok tadi yang saya bilang Syiah, dan mereka, Ali tidak sempat membunuh mereka, pengikut Abdullah bin Sabah ini, karena masih belum jelas membunuhnya. Lalu Muawiyah menuntut juga agar Ali menangkap pembunuh Utsman dan membunuhnya. Juga pada saat jadi khalifah tidak bisa menangkap. Kenapa tidak bisa menangkap? Karena tidak jelas siapa orangnya. Semuanya orang pada saat itu menusuk Utsman bin Affan, padahal Muawiyah sempat menuntut darahnya Utsman awalnya, gitu kan? Karena Utsman setelah jadi khalifah pun tahu bahwasanya apa yang Ali ambil keputusan memang tepat. Ali radhiyallahu anhu membiarkan sampai ada kepastian, dan memang satu persatu dikisos akhirnya. Seperti di zaman setelah Muawiyah, di zaman Hajjaj, di zaman Yazid bin Muawiyah, nanti kita lihat ada beberapa pembunuh Utsman yang ketangkap, sampai di zaman Abdul Malik bin Marwan. Barulah semua pembunuh Utsman yang masih hidup terbunuh semuanya, dan termasuk sudah kita jelaskan terakhir, ada yang ditemukan di Irak, di negeri Syam, yang matanya buta, kakinya dan tangannya semuanya putus, yang sambil menangis-menangis mengatakan, saya celaka, saya akan masuk neraka. Saya sudah sampaikan pertemuan yang lalu itu. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa kau bilang begitu? Dia bilang, saya termasuk salah satu dari yang membunuh Utsman. Ratusan orang yang masuk, gitu kan. Saya termasuk yang membunuh Utsman, dan Utsman sempat melihat pada saat saya memotong menampar istrinya, berkata, semoga Allah membutakan matamu, memutuskan tangan dan kakimu, dan semoga kau masuk neraka. Dia bilang, mata saya sudah buta, kaki saya dan tangan saya sudah putus, tinggal doa Utsman yang belum kena adalah saya masuk neraka. Sungguh kecelakaan buat saya, gitu. Maka orang-orang yang mendengarkan pun berkata, semoga kau masuk ke neraka, pantas kamu masuk neraka, kenapa kau bunuh Utsman, apa hubungannya? Anak mantu Nabi SAW, orang yang terhormat lalu dibunuh. Itulah kurang lebih gambaran tentang kelompok yang muncul yang pertama. Kelompok yang kedua, ini ekstrim yang kedua, gitu kan? Namanya kelompok Khawarij. Siapa kelompok Khawarij ini?
Kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW, kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW dengan istilah khawarij langsung. Nama itu dari Nabi SAW. Seperti misalnya riwayat yang sahih riwayatkan Imam Ahmad di jilid 4 hadis 355, Ibnu Majah nomor 173 dan Al-Hakim jilid 1 nomor 219. Ini cukup banyak riwayat-riwayat dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 3374. Kata Nabi SAW, Al-Khawariju kilabun nar. Kelompok Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Kelompok ini digelarkan oleh Nabi seperti itu. Bukan dikatakan penghuni neraka saja ya, anjingnya neraka. Kok sampai separah itu? Siapa kelompok ini? Nanti akan kita lihat. Kemudian kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain riwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 168, Imam Ahmad jilid 1 404 dan juga At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan inna fi qatlihim ajran 'azima indallahi liman qatalahum. Siapapun yang membunuh mereka nanti, kalau muncul kelompok Khawarij itu, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadis yang kedua ini. Hadis yang pertama mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Hadis yang kedua menjelaskan apa? Memerangi mereka, membunuh mereka pahalanya sangat agung. Kata Nabi SAW, ajran azima. Pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW di dalam hadis, sanadnya Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah nomor 906 dari Abdullah bin Abi Aufa, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 nomor 357. Kata Nabi SAW, tuba liman qatalahum wa qataluhu. Sungguh beruntung orang yang memerangi mereka dan mereka membunuhnya. Artinya kalau sampai mati di tangan Khawarij, beruntung orang itu, mati syahid dia. Seperti itu gambarannya. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3344, Imam Muslim 1064 dan juga Imam Ahmad di jilid 3 nomor 4. Diriwayatkan juga dalam sahih hadis, kata Nabi SAW, lain adraktuhum la'aktulannahum qatla Thamud. Kalau seandainya, kata Nabi, aku hidup pada zaman itu dan mendapati mereka, niscaya aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan kaum Thamud. Artinya kaum Khawarij nih. Bayangkan, luar biasa ya. Jadi ini sabda Nabi SAW, bukan perkataan saya. Pertama, hadis tadi mereka adalah anjing-anjing neraka. Kedua, pahala kalau membunuhnya sangat besar. Yang ketiga, beruntunglah orang yang dibunuh dan yang memerangi mereka. Yang keempat, kata Nabi SAW, kalau saya temukan mereka, maka saya pun akan membunuhnya, atau akan membunuh mereka seperti membunuhnya kaum Thamud. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, hadis sahih diriwayatkan Nasa'i dalam Khasa'is Ali, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. Lau ya'lamul jayshu alladhi yusibunahum ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim lattakalu ala al-amal. Seandainya bala tentara yang menyerang Khawarij mengetahui apa yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan nabinya Muhammad SAW, niscaya mereka tidak beramal lagi setelah itu. Artinya saking besarnya pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Kemudian juga di dalam hadis yang lain yang cukup panjang, hadis ini kata Nabi SAW, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai' wala salatukum ila salatihim bi syai' wala siyamukum ila siyamihim bi syai' yaqra'una al-Qur'ana yahsabuna anna lahum wa huwa 'alaihim la tujawizu salatuhum tarakiyahum yamrukuna minal islami kama yamruku as-sahmu minar ramiyah law ya'lamul jayshu alladhi yusibunahum ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim sallallahu alaihi wasallam lattakalu 'alal 'amal wa ayatu dhalika anna fihim rajulan lahu 'adudun wa laysa lahu dhira'un ala ra'si 'adudihi mithlu halamati thadi alaihi sya'aratun bid.
Kata Nabi SAW, akan muncul satu kaum dari umatku nanti, mereka membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran mereka tidak sebanding dengan bacaan Al-Quran kalian. Artinya mereka luar biasa kalau membaca Al-Quran, suka sekali, bahkan ciri-ciri mereka menangis, ya, suka menangis kalau baca Quran. Salat kalian tidak sebanding dengan salat mereka, luar biasa kalau mereka salat. Puasa kalian tidak sebanding dengan puasa mereka. Dalam ayat hadis lain dikatakan tahkiruna salatakum ila salatihim. Kalian menganggap remeh kalau lihat mereka salat, kalian merasa kecil salat kalian. Wa tahkiruna qira'atukum ila qira'atihim, dan kalian menganggap remeh juga bacaan kalian Quran terhadap bacaan-bacaan mereka. Wa siyamakum ila siyamihim, dan puasa kalian terhadap puasa mereka. Mereka mengira, orang-orang itu, kelompok itu, bahwa Al-Quran akan menjadi pembela bagi mereka, padahal sebenarnya akan menjadi seteruh bagi mereka. Jadi masalah buat mereka. Salat mereka tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Artinya mereka salat iya, tapi mereka tidak faham makna salat itu. Mereka keluar dengan cepat dari Islam layaknya anak panah yang melesat dari busurnya. Seandainya bala tentara yang menyerang mereka mengetahui apa yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan Nabi mereka Muhammad SAW, niscaya mereka tidak akan beramal. Tanda dari hal itu ialah bahwa di antara mereka ada laki-laki yang mempunyai bahu yang tidak memiliki lengan. Maksudnya ada bahunya tapi tulangnya tidak ada. Tulangnya sempat atau tulangnya itu tipis sekali sehingga membuat ya, seperti puting wanita atau payudara wanita. Dan di atas bahu yang tidak ada tulangnya tadi itu terdiri atau terdapat bulu-bulu yang tumbuh yang berwarna putih. Hadis ini sama tadi sudah saya sebutkan, ya, yang hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Khasais Ali. Hadis ini hadis sahih. Gitu. Kemudian cukup banyak riwayat yang berbicara tentang masalah kelompok ini. Di antaranya riwayat Bukhari juga telah datang seorang Badui. Ini cirinya mereka ya. Datang seorang Badui kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW, orang itu berkata, "Ya Muhammad, uhkum bil adl fa innaka la ta'dal." Wahai Muhammad, orang ini kurang ajar sekali, tidak sopan, tidak sebutkan ya Rasulullah gitu. Wahai Muhammad, berlaku adillah, karena kamu tidak berlaku adil. Nabi SAW sempat marah dan mengatakan, kalau saya tidak adil, lalu siapa yang akan adil? Lalu kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunannya orang ini yang kalian akan cemburu dengan bacaan Qur'annya, sholat mereka, ya, puasa mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari ya, busurnya. Maksudnya, kata para ulama hadis mengatakan, ciri-ciri kaum Khawarij yang pertama adalah paling suka menyalahkan orang. Paling suka menyalahkan orang, itu ciri yang pertama. Dan mereka selalu mengambil hukum dari Al-Quran secara zahir, yang kelihatan saja. Misal begini, perangilah orang-orang kafir. Ya sudah, siapapun kafir, menurut definisi mereka dibunuh, halal. Siapa saja. Tanpa melihat bagaimana Nabi SAW memilah antara kafir harbi, kafir zimmi, orang yang kafir memang mau berperang, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, itu mereka tidak bedakan. Pokoknya kafir halal, boleh dibunuh. Siapa yang tidak sefaham dengan kelompoknya, kafir, halal darahnya walaupun syahadat. Nah ini bahaya sekali, gitu kan?